Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Selamat datang di kelas online bersama Pak Sofyan ya. Sebelum mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silakan anak semuanya berdoa. Mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online bersama Pak Sofyan ya. Hari ini Bapak akan mengajar pelajaran PPKN, di mana pada pembelajaran hari ini di bab 1 atau lesson 1 kita akan belajar mengenai proses perumusan dan usulan dasar negara Republik Indonesia. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, mengidentifikasi perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh perumusan dan usulan dasar negara. Yang ketiga, mengidentifikasi keanggotaan dan tugas panitia 9. Nah, sebelum memasuki materi, perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, di sini ada sebuah gedung. Nah, kenapa sih gedung ini bisa berdiri kokoh? Kira-kira kenapa? Pasti jawabannya karena ada pondasi yang kuat. Terus gimana kalau misalkan pondasinya nggak kuat, Pak? Nah, kalau misalkan pondasinya nggak kuat, kira-kira bisa apa? Nah, bangunannya bisa aja hancur ya, atau runtuh atau roboh karena tidak memiliki pondasi yang kuat. Nah, itu gedung. Nah, bagaimana kalau misalkan suatu negara? Nah, suatu negara juga memerlukan sebuah dasar negara yang kokoh untuk dijadikan pondasi dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantas, apa dasar negara Indonesia? Nah, pasti anak-anak semua udah pada tahu kok dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, dasar negara Indonesia Pancasila. Nah, kita hari ini, pada pertemuan hari ini, akan membahas bagaimana sih Pancasila itu bisa terbentuk, bagaimana proses perumusan Pancasila. Nah, kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kita akan belajar pertama mengenai pembentukan BPUPKI, yang kedua proses perumusan dasar negara, dan yang ketiga mengenai peran pendiri negara dalam perumusan. Kita akan bahas mengenai pembentukan BPUPKI. Ya, bangsa Indonesia ini kan senantiasa berjuang untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Nah, berakhirnya penjajahan Belanda ternyata belum memberikan kesempatan yang luas bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Masuknya Jepang ke Indonesia ini merupakan babak baru dan upaya bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Jepang yang berkuasa pada saat itu dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, di tengah penjajahan Jepang kepada Indonesia, ternyata kondisi Jepang pada saat itu baru menghadapi kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya yang membuat kondisi Jepang semakin terdesak. Akhirnya pemerintah Jepang, tepatnya melalui Kuniaki Koiso, Perdana Menteri Jepang, itu memutuskan memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, untuk menempati janji tersebut, akhirnya pemerintah Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi
Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, organisasi dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat ini memiliki tugas untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut kemerdekaan Indonesia dan mempersiapkan pembentukan negara Indonesia. BPUPKI ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Pada hari pertama sidang, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat ini meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan atau pendapatnya mengenai usulan dasar negara. Nah, di mana orang pertama yang memberikan usulan tersebut adalah Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin menyampaikan 5 butir-butir dasar negara. Yang pertama, ada peri kebangsaan. Yang kedua, ada peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Nah, pada tanggal 31 Mei 1945, ternyata Prof. Supomo juga mengusulkan butir-butir dasar negara. Yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan, dan yang keempat ada musyawarah, terakhir yang kelima ada keadilan rakyat. Nah, baru pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno ini menyampaikan pandangannya melalui pidatonya terkait dengan dasar negara. Ya, yang pertama usulan Bung Karno ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan yang ketiga ada mufakat dan demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat terhadap usulan yang diberikannya tersebut, yang diberi nama Pancasila. Nah, dilanjutkan oleh Bung Karno, ternyata sila tersebut atau dasar tersebut bisa diperas lagi menjadi 3 dasar, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Nah, bila diperas lagi bisa menjadi 1 dasar, yaitu gotong royong. Nah, tetapi hingga 1 Juni 1945 ini ternyata belum ada kesepakatan dari hasil sidang yang memutuskan Pancasila sebagai dasar negara. Maka diputuskanlah untuk membentuk suatu panitia khusus atau panitia 9 yang membahas mengenai perumusan usulan dasar negara Indonesia. Nah, siapa aja anggota panitia 9? Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Wahid Hashim, Abdul Kahar, Amar Ramis, Habib Husno, Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Nah, mereka semua bertanggung jawab atas perumusan dan pembentukan dasar negara. Nah, ternyata panitia 9 ini, pembentukan panitia 9 ini menghasilkan sebuah usulan atau rancangan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta, di mana pada tanggal 22 Juni panitia 9 ini mengadakan pertemuan dan menghasilkan rancangan yang diberi nama Piagam Jakarta. Isinya yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tetapi isi dari Piagam Jakarta tersebut ternyata masih menuai perdebatan, khususnya pada poin ke-1, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, di mana perdebatan tersebut disebabkan karena negara Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama, sehingga masyarakat yang non-Islam ini merasa kurang sependapat dengan poin yang pertama tadi. Maka untuk menyelesaikan perdebatan tersebut diadakanlah sidang kedua BPUPKI. Kapan sidangnya? Jadi sidang kedua BPUPKI itu dilaksanakan 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Nah, dimana setelah perundingan, ya, di dalam sidang tersebut setelah perundingan antara Muhammad Hatta dan Zainatul Hariri yang mewakili
masyarakat non-Islam ini disepakati untuk mengganti pernyataan yang pertama menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, pernyataan ketuhanan Yang Maha Esa ini justru menggambarkan atau menunjukkan nilai toleransi dan semangat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, pada akhirnya jadilah 5 dasar ya yang kemudian dijadikan sebagai dasar negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila, yang sila-silanya yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila-sila ini atau Pancasila ini termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah selesai usulan dasar negara tersebut diterima, akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan kemudian dibentuklah PPKI. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai proses penetapan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Indonesia dan Konstitusi Indonesia. Baik anak-anak, sekian untuk pelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja ya. Bisa kok ditinggalkan di kolom komentar. Sekian dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.